Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang cost volume profit analysis, atau bisa disebut juga dengan artinya di Indonesia analisis biaya volume laba. Ya. Nah, oke. Jadi learning objektifnya teman-teman kita diharapkan nanti teman-teman bisa mengerti dan menentukan berapa sih jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik break even atau disebut juga dengan titik impas ya dalam menghasilkan target laba. Kemudian juga menghitung jumlah pendapatan yang diperlukan untuk bisa mencapai break even atau impas tadi atau menghasilkan target laba. Nah, kemudian juga bagaimana menerapkan analisis biaya volume laba untuk multi produk. Kemudian nanti juga teman-teman akan membuat grafik laba volume dan grafik biaya volume laba. Kemudian menjelaskan apa sih maksud dari masing-masingnya gitu. Kemudian juga bisa menjelaskan dampak dari risiko, ketidakpastian, dan perubahan variabel, dan mendiskusikan dampak dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Oke. Nah, CVP ini menjelaskan tentang CVP ini sebenarnya adalah alat yang berguna untuk merencanakan, berarti dalam perencanaan dibutuhkan, kemudian dalam pengambilan keputusan juga. Nah, karena analisis biaya volume laba atau CVP ini dia lebih menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjualnya berapa, kemudian harganya berapa, dan kalau misalnya ada semua informasi keuangan perusahaan juga ada di situ. Ya. Jadi analisis CVP ini bisa menjadi alat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Kemudian bisa dijadikan solusi dan cara agar bisa mencapai dan memecahkan permasalahan yang dihadapi gitu. Contohnya ya, contohnya ini jadi dulu Microsoft nih. Jadi ada tipe Xbox 360 dari Microsoft itu dijual harga retailnya itu $399 kan. Nah, itu pertama kali dipasarkan tuh di akhir tahun 2005. Tapi harganya itu ternyata tidak menghasilkan laba. Nah, bahkan Microsoft itu rugi sekitar $126 per unit. Gimana? Emang dia nggak tahu? Emang Microsoft itu nggak tahu apa nggak sadar gitu gimana hal itu bisa terjadi? Nah, mungkin ini sebenarnya karena adanya strategi bisnis yang dia kurang berani nih untuk menjual peralatannya secara rugi. Jadi dia tapi dalam hal ini dia mendapatkan laba dari permainan yang diberikan gitu ya. Nah, jadi analisis CVP ini teman-teman itu juga bisa mengatasi isu-isu misalnya kayak berapa sih jumlah unit yang harus dijual untuk bisa mencapai break even. Kemudian apa sih dampak kalau misalnya biayanya dikurangi gitu kan. Misalnya biaya tetapnya mungkin ada pengurangan gitu ya. Kemudian apa sih dampak dari kenaikan harganya terhadap laba. Nah, jadi berarti analisis CVP ini sangat dibutuhkan oleh manajer agar dia melakukan analisis sensitivitas yang misalnya dengan menguji dampak dari ada tingkat harga yang berbeda gitu ya. Kemudian biaya juga terhadap labanya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini adalah unit Basmisol, ini adalah yang disampaikan. Kemudian kita lihat break even point. Break even point itu titik impas. Di sini saya rasa teman-teman pasti sudah tahu juga ya untuk ini ya. Saya harap suaranya masih keras ya teman-teman ya. Ini masih. Oke. Nah, jadi nih. Berarti secara definisi ya teman-teman bisa kita lihat ya bahwa titik impas itu titik di mana total pendapatan itu sama dengan total biaya. Ya, jadi berarti labanya di sini 0 ya. Nah, labanya 0. Nah, berarti
Kalau misalnya ingin menentukan titik impas dalam unitnya, berarti kita harus fokus ke laba operasinya. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana menentukan titik impas atau break even, kemudian akan dilakukan pendekatan yang bisa kita kembangkan agar bisa menentukan berapa nih jumlah yang harus dijual agar laba yang dihasilkan itu bisa laba yang ditargetkan ya. Misalnya teman-teman menargetkan labanya misalnya dalam setahun itu dalam sebulan misalnya dalam sebulan itu labanya 10 juta ditargetkan misalnya ya. Nah, itu bisa ditentukan apa jumlah unit yang harus dijual berarti berapa gitu. Berarti kamu harus nargetin nih sehari harus jual segini. Kayak gitu ya. Nah, keputusan awal pemerintah dia keputusan awal dari perusahaan maaf jadi dalam mengimplementasikan pendekatan itu dia menentukan nih apa yang nanti dijual gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan manufacturer kayak misalnya kayak ada perusahaan yang menjual apa ya kalau kita ada misalnya yang jual sabun gitu ya, Lifebuoy gitu ya. Jadi dia menjual satu sabun itu satu batang sabun itu mereknya Lifebuoy. Kemudian dia akan mengidentifikasi nih berapa berapa nanti yang harus dia produksi gitu kan ya, yang harus dijual untuk bisa mendapatkan laba tertentu. Ya, nah, jadi is the point where total revenue Apple dengan total cost. Jadi the point-nya itu adalah zero kalau di break even ya. Ini adalah formulanya ya teman-teman. Jadi untuk laporan laba rugi itu yang kita gunakan ya untuk dia mengorganize berapa sih biaya perusahaan ya baik itu tetap atau variable gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah cara untuk mendapatkan atau formula untuk mendapatkan operating income atau laba operasi itu sales revenue, pendapatan penjualannya, kemudian dikurang dengan beban variabelnya, kemudian dikurang dengan beban tetapnya. Ya. Jadi operating income itu bisa disebut juga dengan laba operasi. Jadi itu hanya mencakup pendapatan dan beban dari operasional normal perusahaan ya. Ya, kalau misalnya kalau net income apa? Jadi ada dua, operating income and net income. Operating income berarti itu laba operasi selama memang operasi normal perusahaannya berjalan gitu. Jadi ada pendapatan dan bebannya. Nah, kalau misalnya net income atau laba bersih, teman-teman, nah itu laba operasi yang sudah dikurangi dengan pajak penghasilan. Oke, kebayang ya perbedaannya ya. Nah ini, jadi kalau net income, operating income, minus income taxes, jadi masih ada pajak yang harus dikurangi. Nah, ini adalah ketika misalnya udah hitung nih jumlah unit yang terjual, kemudian bisa nih gunakan persamaan laba operasi untuk menyatakan berapa pendapatan penjualannya, beban variabelnya gitu ya. Nah, kalau pendapatan penjualan itu bisa dengan harga jual per unitnya itu dikali dengan berapa jumlah yang terjual gitu kan. Nah, kemudian dikuranglah dengan biaya variabelnya berapa? Biaya variabel, kemudian itu biaya variabelnya juga dikali dengan jumlah unit yang terjual, kemudian dikurang dengan aset. Oke, setback dulu deh. Jadi untuk yang di sini teman-teman, kita sini ya. Nah, itu kita akan, nah, jadi berarti di sini, ya. Nah, laba operasinya itu adalah pertama harga ya, harga. Ini kan untuk merepresentasi dari ini ya, teman-teman. Harga dikali dengan jumlah unit yang terjual, kemudian dikurang dengan biaya variabel per unitnya ya kan dikali dengan jumlah unit yang terjual. Kemudian dikurang dengan total biaya total.
Nah, jadi gini ya, teman-teman. Nah, ini yang representasinya ke bawah nih. Kalau misalnya dia mau break even, berarti ya laba operasinya 0 sama dengan gitu kan, berapa harganya, kemudian jumlah yang terjualnya berapa. Jadi ini adalah perwakilan dari ini, penjelasan, penjabaran dari sini. Oke. Nah, jadi itu ya, kalau misalnya mau nanya berapa nih kalau misalnya dia break even ya, ini bikin aja jadi 0 di sini. Ya. Coba kita lihat berikutnya, ini adalah contoh ya untuk gimana caranya untuk mencari break even. Ya, jadi ini sebuah perusahaan, dia memproduksi mesin pemotong rumput ya, mesin pemotong rumput. Jadi ini proyeksi laporan dari laba ruginya. Saya bikinnya di sini aja ya. Jadi di sini ada penjualan. Penjualannya di situ 1000 unit ya. Satunya itu adalah 400. Kemudian berapa di sini? Udah turun ya. Nah, kemudian ini dikurangi dengan adanya informasi variabel. Kemudian ini adalah ya, contribution marginnya sehingga menjadi 75 ya. Pengulangi dikurangi dengan beban tetap. Ya, dan sehingga dapat di sini laba operasi. Ini dikurangnya. Nah, jadi berarti harga per unit mesin pemotong rumput ini kan $400 ya kan? Nah, biaya variabelnya berapa? Ya kita bagi sama 1000 ini di sini. Ya kan, biaya variabelnya. Kan diketahui di sini 325 tuh. Sedangkan unit yang terjual itu kan 1000. Berarti kita bagi 1000 sehingga variable per unitnya itu adalah 325. Kan? Terus berarti kan beban tetap diketahui 45. Nah, gini. Sehingga hitungannya seperti ini ya teman-teman ya. Kan kita mau cari unit ini berapa ya. Maksudnya ini adalah proyek, kalau ini kan sebenarnya proyeksi laba rugi ya. Proyeksi laba rugi. Nah, kita gunakan ini sebagai acuan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kalau misalnya ini dia mau break even, nah jadi kan sekarang kita mau tahu nih berapa unit yang dibutuhkan agar dia break even. Berarti, nah dikalilah di sini unit-unitnya, ya ini, kemudian nilai 75 kali unit, sama 45.000, yang ini dipindahkan ya, teman-teman. Nih hitungannya, ini matematikanya aja ya teman-teman ya, 45, ya udah dapat 600 di sini. Berarti jadi kita memformulasikan laba rugi itu berdasarkan 600 unit yang terjual. Nah, coba kita ngecek. Ada nggak di sini pembuktiannya ya? Nah, ini check up on break even. Jadi kita akan lihat apakah ini benar-benar sesuai gitu kan. Ya udah kita cek lagi dengan yang tadi.
masukin nilainya 600, oh ternyata operating income-nya sekarang sudah zero. Jadi kalau misalnya dia menghasilkan laba 0, berarti dia harus menjual sebanyak 600 unit. Ya. Oke. Nah, jadi kemudian juga kita bisa menghitung unit impas ini, teman-teman bisa lebih cepat juga, tapi dengan menggunakan margin kontribusi atau contribution margin. Jadi contribution margin ini itu adalah pendapatan penjualan ya dikurangi dengan total biaya variabel. Ya, nah ini. Jadi margin kontribusi itu kalau misalnya di break even ini sama dengan beban tetap nih. Kita lihat ya. Oke, like this. Nah, misalnya contohnya nih ya, misalnya Apple mengenakan biaya $0,99 untuk bisa mendownload lagu gitu kan. Nah, total biaya variabelnya apa? Termasuk pembayaran ke perusahaan rekamannya, sekitar 0,95. Nah, berarti iTunes dalam Apple itu dia memperoleh margin kontribusi 0,04. Ya kan? Jadi kan tadi contohnya ini nih. Ya, perusahaan Apple dia mengenakan biaya $0,99 untuk download lagu gitu ya bahasanya. Kemudian untuk dia bisa, jadi sedangkan total biaya variabelnya ya itu termasuk dia pembayaran ke perusahaan rekaman gitu ya. Nah, itu sekitar 0,95. Nah, berarti ada berapa nih margin kontribusinya? Jadi margin kontribusi iTunes ini itu adalah ini ya 0,04 dari setiap lagu yang diunduh gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mengganti nih margin kontribusinya per unit untuk harga yang nanti dikurangi dengan biaya variabelnya, itu nanti kita akan masukkan ke persamaan, maka bisa menggunakan persamaan ini jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan kontribusi marginnya. Nih, unit dari margin contribution. Ya. Oke. Nah, jadi contohnya ya, tadi kan with her company tadi ya. Jadi itu kita bisa lihat nih bahwa margin kontribusi per unit itu kita bisa hitung dengan salah satu dari cara yang tadi. Gampangnya, kalau pertama kan tadi kita membagi total margin kontribusinya dengan unit yang terjual. Ya, jadi bisa juga berapa untuk menghasilkan berapa nih totalnya 75.000. Kan dia kan margin kontribusinya tadi kan 75.000 ya, teman-teman ya. 75.000. Nah, jadi bagi total margin kontribusinya dengan itu pertama ya, bisa juga kita bagi dengan jumlah yang terjual yang diproyeksi 1.000 tadi. Kalau yang kedua, kita bisa menghitung harga itu dikurangi dengan biaya variable per unit. Jadi hasilnya sama. Jadi 75 juga nih. Kan sama kan ya? 100 kemudian dikurang dengan tadi kan variabelnya itu 325. Tuh. Nah, kalau misalnya kita mau ngitung berapa nih jumlah unit impasnya gitu kan, jadi persamaan dasarnya kan jumlah unit sama dengan fixed cost dibagi dengan unit contribution margin ini, sehingga dapatlah di sini 600 gitu. Ya. Nah,
sekarang ini adalah masuk kepada target laba ya. Jadi kalau misalnya penjualan dalam unit itu kan sebenarnya dia perlu menentukan berapa target laba ya teman-teman. Ya meskipun misalnya titik impas itu informasi yang berguna juga, tapi sebagian besar perusahaan kan otomatis dia ingin dapat laba operasinya itu lebih besar kan daripada nol ya kan. Nah jadi analisis CVP ini dia menyediakan cara untuk menentukan berapa jumlah unit yang harus dijual untuk bisa menghasilkan target laba tertentu. Nah misalnya target labanya itu misalnya $20.000 gitu kan, atau persentase dari pendapatan penjualannya misalnya dia mau 15% dari pendapatan gitu kan, itu bisa juga digunakan. Nah, nanti akan disesuaikan yang mana lebih gampang. Kita lihat target laba dalam jumlah dolar. Jadi misalnya perusahaan itu dia ingin memperoleh laba operasi sebesar 60.000 $60.000 ya. Nah, oke, saya di sini nggak ada yang ini ya, karena dia ini percentage. Kita stop. Saya ganti ke whiteboard sebentar ya. Nah, ini dia. Tanyain ini ya, berapakah mesin pemotong rumput yang tadi itu perusahaannya rumput yang harus dijual? Oke, jadi dia targetnya 60.000 untuk mencapai target laba lah ya. Nah, berapa gitu kan? Nah, berarti pertama gimana? Kan dia mau dapat 60.000 nih, ya udah 60.000. Kemudian dia dapatnya itu kan tadi kan formulanya untuk bisa dikali dengan unitnya ya. Unitnya itu adalah 400 ya, 400 per unit. Berapa tadi jumlahnya? Ya, iya. Penjualannya 400 kan, 400 dolar ya kan. Ini masih yang contoh tadi ya teman-teman. Jadi nanti dicatat dulu soalnya kan teman-teman udah catat tuh. Nanti ini udah sesuaiin aja lagi lanjutannya. Ya, kemudian dikurang dengan 325. Oke, dolar kali unitnya. Oke. Nah, ini bisa ditambahin ke sini ya. Ini dipindahin ke sini dapat 105. Nah, ini dikurangkan nih. 400 kurang 325, 75. Sehingga dapatlah sekarang unit. Jadi oke, jadi di situ ya kelihatan ya teman-teman perbedaannya. Kalau dia mau dapat laba sebesar 60.000 ya dia harus menjual 1.400. Either itu misalnya per tahun ya, atau misalnya per bulan. Nah, kan tadi kan ada lagi tuh yang persamaannya yang dia pengen tahu ya, persamaan yang untuk jumlah impas tadi tuh kan biaya tetap yang dibagi dengan margin kontribusi kan ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya ada satu formula lain lagi, itu adalah misalnya dia mau tahu nih langsung unitnya berapa. Itu kita tinggal kalikan aja nih biayanya. Ditambah dengan 60.000 ya. Yang dimau itu kan. Kemudian dibagi dengan 400 dikurang 325. Sehingga di sini dapat adalah
Sama ya 105. 75 dapat nilainya itu adalah 1.400 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pembuktiannya ya. Pembuktiannya berarti kan pembuktiannya itu di penjualannya sekarang dia sudah berapa unit lagi? Sekarang 1.400 kan dikali dengan 400. Kan dapat berapa di sini? Oke. Kemudian dikurangi dengan beban variabelnya. Beban variabelnya sekarang menjadi totalnya adalah 400, berapa? 455 ya. Nah, kemudian sekarang dapat margin. Ya, karena dia kan kita tahu ya margin kontribusinya itu di sini adalah 105. Sehingga dapat menetap. Ya, dapatlah berapa laba operasinya. Kira-kira benar nggak dia jadi 105,45 adalah oke. Okay. Jadi gitu ya. Jadi ini udah diketahui ya teman-teman, proyek kontribusi diketahui di sini sehingga dapatlah kita berapa beban variabelnya tahu di sini juga. Itu ya. Nah, oke, ini udah. Saya share lagi ya. Oke. Nah, ini tadi di sini. Nah, oke. Kemudian ada lagi target laba yang ingin didapatkan misalnya dalam persentase penjualan. Ya, jadi misalnya dia mengetahui ini jumlah mesin potong yang harus dijual itu berapa untuk menghasilkan laba yang dia mau dapetin 15% dari pendapatan penjualan gitu kan. Nah, pendapatan penjualan ini dapatnya dari mana? Ya berarti dari harga yang berapa harganya dikali dengan kuantitas yang terjual gitu kan. Nah, jadi sekarang targetnya lebih kepada 15% dari harga yang tadi itu yang pendapatan penjualannya itu. Ya, jadi pertama kita mau dapat targetnya. Nah, ini adalah rumusnya. Target profit percentage dari penjualan itu kan dia mau dapat 15 nih, 15% dari 400 dollar dikali dengan unitnya jadi berapa nih nanti gitu kan. Udah gitu buat unit. Nah, itu sama dengan berapa? Sama dengan 400 kali unitsnya, kemudian dikurang dengan 35 kali unitsnya dikurang dengan 45.000. Ya, lebih kurang sama kayak yang tadi ya. Tapi ini kan tinggal dikalikan aja nih. 0,15 ya udah kita kalikan 0,15 400 dapat 60. Kemudian di sini juga jadi 75 dikurang 45. Jadi ini unitnya jadi berapa gitu kan pertanyaannya sini kan berapa unitnya gitu ya. Sehingga dapatlah nilainya itu 6 ini kan jadi dipindahnya jadi 15 ya, teman-teman ya. Ini kan tinggal matematikanya aja nih dipindahin kan kalau detail itu kayak gini nih. Nah, ini di bawah ini kan ke sini. Jadi 15 dolar gitu kan. Sama dengan 45 ya. Ya, unitnya menjadi 3.000. Itu ya, jadi kebayang ya. Oke. Oke, mungkin ini videonya pertama ya teman-teman. Kita nanti akan lanjut
berikutnya. Sebentar. Aduh, ini laptop saya jadinya nggak ada muncul. Ya. Oke, jadi saya akan lanjut ke video berikutnya ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.